Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi statistika. Materi ini adalah materi terakhir untuk kelas 8 di semester genap ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pengertian-pengertian statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan data, ya. Jadi data di sini bukan data kuota internet, itu bukan, tapi data yang mengandung informasi, ya. Kemarin di kelas 7 sudah pernah dipelajari metode untuk pengumpulan data. Selanjutnya ada statistika. Apa itu statistika? Itu ilmu yang mempelajari statistik. Ya, jadi statistik adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan data. Kalau ilmunya itu namanya statistika. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Dalam materi ini ukuran pemusatan datanya ada 3 jenis, atau 3 hal. Yang pertama ada min, rata-rata, rata atau rataan hitung, ya. Ini semuanya sama, cuma beda pendefinisiannya. Min, rata-rata atau rata ataupun rataan hitung itu sama. Min atau rata-rata rumusnya adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai, ya. Jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Ya, nanti saya berikan contohnya agar lebih paham. Selanjutnya yang kedua ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya terbanyak. Selanjutnya yang ketiga ada median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah dari data yang telah diurutkan dulu, ya. Jadi ada data, terus kita urutkan dulu, bisa dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya, terus kita cari nilai tengahnya. Itu namanya median. Langsung saja ke contoh soal agar lebih memahami materi ini. Yang pertama, diketahui data sebagai berikut. Ini adalah ada beberapa nilai, disuruh mencari nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-rata, tadi rumusnya adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Maksudnya apa tuh jumlah nilai itu? Ya kita jumlahkan ini. Nilai-nilai yang di sini itu kita jumlahkan, ya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 dan seterusnya, ya. Bisa urut atau bisa tidak urut, sama saja, ya. Yang penting nilai-nilai ini kita jumlahkan. Dibagi banyaknya nilai. Maksudnya apa itu banyaknya nilai? Banyaknya ini adalah ini ada nilai berapa ini? Ada berapa nilai di sini, ya? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya. Jadi banyaknya nilai ada 10. Maka rata-ratanya adalah, kita jumlahkan dulu, 84 per 10 sama dengan 8,4 atau 8,40, ya. Untuk membaca desimal jangan salah, jangan 8,40, salah itu, ya. 8,40 karena 0 ini tidak ada nilainya. Contoh yang kedua, tabel berikut menunjukkan ulangan matematika dari sekelompok peserta didik. Nah, ini ada tabel, biasanya namanya tabel frekuensi. Ada nilai dan frekuensinya. Tentukan median dari nilai ulangan matematika tersebut. Median. Tadi median itu apa? Oke, ya, median adalah nilai tengah. Langkah pertama, kita tentukan dulu ini termasuk data genap atau ganjil. Maksudnya apa data genap atau ganjil itu? Jadi frekuensinya kita jumlahkan dulu. Kalau dia hasilnya genap, maka ini adalah data genap. Kalau ganjil, maka datanya ganjil. Kita jumlahkan, jadi frekuensinya dijumlahkan 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 2. Hasilnya adalah 40. Nah, 40 kan dia genap, ya. Genap karena bisa dibagi 2, itu genap 40. Selanjutnya
kita bagi 2, yaitu 40 bagi 2. 40 bagi 2 sama dengan 20 ya. Setelah itu, nah ini karena data genap, jadi median adalah nilai tengah. Jadi kalau genap kita bagi 2, itu pasti dia di tengah-tengah. Maka untuk mencari mediannya adalah kita mencari nilai yang ke-20 ya. Nilai yang ke-20 ditambah nilai yang ke-21, terus nanti kita bagi 2. Maksudnya apa toh nilai yang ke-20 itu? Nah ini saya beri contoh. Dari tabel ini saya jabarkan nilai 4 ada 3. Nah, saya tulis 4 ada 3. Terus nilai 5 ada 8, saya tulis. Nilai 6 ada 10. Nilai 7 ada 11, tapi di sini saya cantumkan sedikit saja karena ini sebagai contoh ya. Kita cari nilai ke-20. Nilai ke-20 ya. 1 2 3. Ini udah 3 tambah 8 11. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya. Berarti ini adalah nilai ke-20 ya. Nilai ke-20 berarti ini nilai ke-21 ya. Jadi nilai ke-20 tambah nilai ke-21 dibagi 2, hasilnya adalah 6 ya, tetap 6. Contoh kalau datanya ganjil, frekuensinya ganjil. Nah ini contohnya ini ya, saya beri contoh yang di sini ada aja. Jadi ini totalnya misalkan contohnya ini adalah ada 20 berapa ini 27 ya. 27. Caranya bagaimana? Ya kita bagi 2 dulu. 27 bagi 2 dapat berapa? Ya 13,5 ya. 13,5 karena ganjil maka kita tambahkan 0,5. 13,5 tambah 0,5 jadi 14 ya. Jadi median dari data contoh di atas ini adalah nilai ke-14. Nilai ke-14 nya berapa? Ini kan 11, 12, 13, 14 ya. Jadi ini adalah median dari data yang contoh di atas ini ya. Lebih mudah kalau yang ganjil langsung. Selanjutnya contoh yang nomor 3, diketahui tabel frekuensi sebagai berikut. Nah, jika min atau rata-rata data di atas adalah 7,0, maka nilai P adalah, nah, matematika itu cuma simple ya, rumusnya sedikit tapi banyak variasi soalnya. Tadi disuruh mencari rata-rata, sekarang dibalik, mencari frekuensi. Mungkin saja nanti disuruh mencari berapa nilai ya, dibolak-balik. Yang penting kalian pahami dulu ya konsep-konsepnya ini ya. Saya beri contoh biar lebih mudah lagi nih. Langkah pertama kalian buat tabel dulu ya, buat tabel dulu ya, tambah tabel satu nih, satu baris ya. Ini adalah hasil dari perkaliannya ya. 5 kali 4 20, itu perkalian antara nilai dan frekuensi. 5 kali 4 20, 6 kali P 6P. Jangan sampai bingung, udah kelas 8 masa perkalian aljabar masih bingung ya. 6 kali P 6P, 7 kali 14 98 dan seterusnya ya. Ya, di sini adalah jumlah. Kita jumlahkan ya. 4 tambah 14 tambah 12 tambah 2 ditambah P, hasilnya ini 32 plus P. Kenapa Pak kok enggak 32P? Ya karena ini penjumlahan aljabar dan tidak suku sejenis, maka nggak bisa kita jumlahkan begitu saja ya. Tetap 32 plus P karena tidak sama sukunya ya. Selanjutnya yang bawah ini juga sama ya. 20 tambah 98 tambah 96 tambah 18, hasilnya ini 232 plus 6P plus 6P. Selanjutnya kita tulis dulu rumus mencari rata-rata ya. Jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Ini adalah jumlah nilainya ini. Jumlah nilainya 232 plus 6P per banyaknya nilai ya. Frekuensi kita jumlahkan ini. Frekuensinya adalah 32 plus P. Ya ini
sama dengan 7 ya, karena rata-ratanya sudah diketahui. Saya tulis 7 ya, enggak 7,0. Setelah itu bagaimana langkah berikutnya? Ya ini didapat dari mana? Kita kalikan ini ya, kita kalikan ya. 32 plus P dikali 7 atau sebaliknya ini ya, atau 7 kali 32 plus P. Ingat-ingat aja cara seperti ini ya, pasti nanti pekerjaan juga seperti ini terus ya. Jadi 7 dikali 32 plus P. Setelah itu bagaimana langkah berikutnya? Nah ini ya, ini tetap kita tulis lagi bawahnya. Selanjutnya yang ini kita kalikan. Kalikan ini 7 kali 32 hasilnya 224. 7 kali P hasilnya 7P ya. Nah ini. Setelah itu kita cari suku-suku yang sejenis. Ini cuma ibarat ya. Ibaratnya lebih mudah itu pindah ruas ya. Sebenarnya nggak pindah ruas itu. Tapi biar lebih mudah aja istilahnya pindah ruas. Pindah ruas. Nah ini yang 7P tetap kita samakan sukunya ya. Yang ada P-nya ini 6P. 6P kita pindah. 6P kita pindah ke sebelah kanan. Awalnya positif jadi negatif. Terus yang ini 224 konstanta kita pindah ke sebelah kiri ya. Awalnya positif jadi negatif. Selanjutnya maka ini kenapa dapat P? Karena 7P dikurangi 6P ya. 7 kurangi 6 1 ya. 1P ya. 1 nggak usah ditulis. Terus 8 dari mana ya? 232 kurangi 224. Maka nilai P atau nilai P di tabel ini yang ditanyakan adalah hasilnya 8. Jadi frekuensinya ini 8. Atau dengan kata lain banyak anak yang mendapatkan nilai 6 adalah 8 orang. Contoh berikutnya ini rata-rata nilai peserta didik perempuan kelas 8A adalah 78. Rata-rata nilai 10 peserta didik laki-lakinya adalah 85. Jika semua nilai digabungkan diperoleh rata-rata 80. Banyak peserta didik perempuan di kelas tersebut adalah ya. Jadi di sini adalah mencari nilai rata-rata gabungan. Maksudnya apa? Ya ada dua rata-rata digabung. Nah, ini adalah rumusnya. Tadi belum saya tampilkan di depan ya. X bar gabungan ya. Rata-rata gabungan. Rumusnya sama dengan ini adalah rata-rata kelompok 1 ya dikali dengan banyaknya kelompok 1 tambah rata-rata kelompok 2 dikalikan dengan banyak kelompok 2 per banyak kelompok 1 tambah banyak kelompok 2. Maksudnya apa kelompok? Ya tergantung nanti soalnya ya. Kalau di soal ini ada perempuan dan laki-laki berarti ya kelompok pertama perempuan, kelompok kedua laki-laki ataupun sebaliknya. Yang penting konsisten, jangan dibolak-balik. Oke. Berarti saya anggap kelompok pertama adalah perempuan ya. Jadi rata-ratanya adalah 78 dikali N1 karena ditanyakan ya belum ada, tambah rata-rata kelompok 2 atau rata-rata laki-laki 85 dikali dengan 10. Kenapa 10? Karena banyak anak laki-laki ada 10 per N1 tambah 10 ya. Banyak kelompok pertama tambah banyak kelompok kedua itu banyak perempuan karena belum diketahui ditambah dengan 10 banyak anak laki-laki sama dengan 80. Ini rata-ratanya ya, karena itu rata-rata gabungannya adalah 80. Nah selanjutnya ini ya sama dengan tadi contoh yang tadi kita kalikan ini ya, dikalikan ini dikali dengan ini ya. Jadi 80 dikali N1 plus 10 lanjut sama 80 kali N1 80 N1 plus 80 ke 100 800
Selanjutnya, nah, samakan suku sejenis ya, N1 dengan N1. 78 N1 pindah jadi negatif. Ini positif pindah jadi negatif. Dengan ini kurangkan 50 sama dengan 2N1 karena 80 kurangi 78 2 ya. Maka N1 sama dengan 50 bagi 2. Hasilnya adalah 25. Jadi banyak anak perempuannya adalah 25. Oke. Gampang ya. Ya, kalau belum paham ya pelajari lagi atau putar lagi video ini, atau bisa mempelajari di video-video lain atau di buku pelajaran ya, karena belajar sekarang insya Allah lebih mudah karena banyak media yang bisa kita manfaatkan. Oh ya, ini adalah materi-materi yang nantinya akan keluar di PAT ya. Belum kita akhiri, baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.